Assalamualaikum, selamat sore Kang Yayat. Waalaikumsalam Mas Ibrahim, selamat sore. Ya, Kang Yayat tadi kita lihat di berita sebelumnya Anda menyampaikan bahwa aturannya tampak belum dipersiapkan. Anda membaca ini belum matang penerapan aturan di PSBB transisi di DKI Jakarta ini, Kang Yayat. Ya, ini menarik ya. Aturan mungkin sudah dibuat sangat sempurna, tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana aturan ini bisa dipahami dan dijalankan secara sepenuhnya oleh masyarakat. Sekarang ada suatu bentuk fenomena baru di masyarakat itu. Apa itu? Pada saat kasus COVID itu kecil, rasa ketakutan kita demikian tinggi. Tetapi ketika kasusnya membesar, sepertinya sekarang orang sudah tidak takut lagi. Jadi betul-betul terjadi bias ya. Jadi terjadi sebuah bentuk euforia karena persoalan ekonomi menjadi hal yang sangat penting dibandingkan dengan persoalan kesehatan. Nah ini menjadi catatan. Nah, yang kedua menurut saya, instrumen penegakan aturan itu kelihatannya perlu dijalankan pada simpul-simpul kegiatan yang memang dianggap punya potensi penyebaran tinggi. Saya mengambil contoh misalnya, pemerintah DKI sekarang ini lebih fokus pada penanganan public transportnya. Artinya misalnya MRT sudah cukup baik, kemudian juga penanganan angkutan massal kereta api juga semakin dibenahi. Tetapi yang agak terasa kurang adalah pada pasar misalnya, kemudian pada perkantoran yang mungkin sedikit demi sedikit sudah mulai ramai, tetapi instrumen informasi tentang aturan mungkin belum sepenuhnya disadari. Nah, baru yang ketiga yang menarik adalah begini. Kebijakan di DKI kelihatannya perlu diinformasikan secara lengkap dengan daerah-daerah yang menjadi pendukung kegiatan di DKI. Misalnya contoh Bekasi, Depok maupun Bogor. Ketika aturan kelonggaran dibuka di Jakarta, otomatis bangkitan perjalanan yang ada di daerah-daerah sekitarnya itu meningkat tajam. Sementara aturan angkutan publiknya belum maksimal untuk mendukung pengaturan yang lebih ketat. Gitu. Baik. Sehingga kita melihat fenomena itu terjadi. Baik, Kang Yayat, soal perkantoran ini tentu diatur di Pergub 51 tahun 2020 dan juga ada aturannya kapasitas pekerjaan 50%, kapasitas pekerjaannya kemudian diatur shiftnya seperti apa. Termasuk pasar juga tadi kami memiliki liputan bahwa pasar non pangan yang buka saat ini dipaksa untuk tutup. Nah, jadi sebetulnya apa yang menjadi permasalahan? Kurang tegas apa? Karena pemerintah juga sudah menyiapkan instrumennya di lapangan, Kang Yayat. Nah, ini menarik. Aturan 50% yang menjadi sebuah panduan dalam melaksanakan kegiatan di perkantoran, pertanyaan paling mendasar, siapa yang akan diminta bertanggung jawab untuk menjalankan aturan yang 50% itu? Yang kedua, bagaimana mekanisme pelaporan tentang kegiatan yang dilakukan? Kita ketahui begitu banyak perkantoran yang berkembang di pusat-pusat kegiatan utama itu menggunakan fasilitas bersama. Seperti di liftnya, eskalator, di parkir, di tempat makan. Nah yang menjadi pertanyaan, estate buildingnya siapa yang bertanggung jawab? Apakah ada kelembagaannya tidak jika terjadi sesuatu? Karena sekarang ini yang terjadi, para pegawai yang di perkantoran memang datang ke kantor, tetapi pengaturannya itu kewenangan kantornya atau pengelola bangunan gedungnya. Baik. Nah, di sini kelihatannya perlu ada dialog yang lebih intensif antara Pemprov dengan para pengelola bangunan perkantoran itu. Jadi ada sosialisasi, ada kesepakatan, ada kemufakatan, sehingga kalau terjadi pelanggaran atau katakanlah fenomena peningkatan penularan, itu bisa diminta bagaimana nanti penelusurannya, bagaimana penyebab utamanya diketahui begitu. Baik, artinya jika bisa dilihat pengumuman soal Pergub 51 itu, kemudian juga bagaimana penerapannya itu tidak cukup waktu dalam masa pengumuman dan juga penerapan, karena itu sosialisasi yang dipertanyakan oleh Anda. Betul, jadi begini, pemberlakuan aturan dengan waktu sosialisasi itu hampir tenggat waktunya sangat terbatas. Informasi disampaikan ketika perkantoran belum aktif. Jadi ibaratnya aturan dibuat tetapi ibaratnya learning by doing saja. Baik. Mekanismenya mengikuti apa yang terjadi lah. Jadi lebih condong kepada kesadaran praktis dibandingkan kesadaran diskursif. Baik. Maksudnya begini, aturan praktis kita ikuti saja, tapi kesadaran tentang bagaimana memahami persoalan kesehatan itu yang belum terbangun sampai sekarang. Baik, pengawasan perkantoran jika sesuai pergubnya memang
diserahkan pada Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Ya, juga Energi, ya, pendampingan TNI ya. Polri. Nah, kemudian itu bicara soal transportasi yang tadi Anda soroti. Karena kita Ya. tahu saat ini transportasi umum kapasitasnya dibatasi, Kang Yayat. Ya, Warga dianjurkan sebelumnya, bahkan di bulan sebelumnya dianjurkan menggunakan kendaraan pribadi. Tapi ketika Ya. perkantoran dibuka membludak macet di mana-mana. Jadi solusinya apa, Kang Yayat? Nah, ini menarik ya. Karena kita lihat supply dan demand sekarang sudah mulai tidak seimbang ya. Artinya ketika demand-nya tinggi, supply-nya mulai dibatasi terkait dengan jumlah yang diangkut, pembatasan waktu dan sebagainya. Ini mengakibatkan terjadinya tumpukan dan bangkitan dari pengguna angkutan massal. Nah, pertanyaannya, bagaimana pengaturan ini tidak menimbulkan masalah dalam proses penggunaan public transport? Saya memang sepakat dengan beberapa ide yang disampaikan oleh beberapa kepala daerah. Pertama satu, bisa tidak dilakukan pengaturan shift masuk jam kantor gitu ya. Yeah. Misalnya mereka yang berada di pinggiran Jakarta itu ya, masuknya jangan serentak jam 8. Itu kembali kepada kebijakan para pemilik perusahaan. Tapi dalam hal ini, peran dari gubernur untuk menyampaikan problem yang dihadapi para pekerja yang menggunakan public transport, itu bisa diinformasikan. Sehingga mereka tidak bergerak pada waktu yang sama. Yang kedua misalnya, fenomena penumpukan penumpang pada hari pertama minggu, hari Senin misalnya. Di situ kan luar biasa membludak. Ya. Nah, bagaimana ada pemilihan misalnya untuk hari Senin bagi mereka yang di wilayah sekitar Jakarta ada work from home misalnya. Itu diatur atau lebih bersifat fleksibel atau fungsional begitu. Jadi tidak harus berada di kantor pada hari diperkirakan terjadi bangkitan perjalanan yang cukup tinggi. Baik. Di tengah kemacetan bahkan ada kabar tengah dikaji juga soal ganjil genap yang akan kembali diberlakukan, bahkan menyasar sepeda motor. Ini bagaimana Anda melihatnya ke depan jika ini betul-betul diterapkan, Kang Yayat? Nah, kita bertanya, tujuan ganjil genap itu apa sekarang? Mengurangi kepadatan lalu lintas atau untuk mengurangi pola bangkitan pergerakannya? Justru yang menjadi masalah bagi warga sekarang ini, ada kecenderungan orang takut menggunakan public transport karena terbatas tempatnya. Kemudian ditambah, apakah di dalam public transport itu protokol kesehatan dijalankan atau tidak. Fenomena yang muncul sekarang ini adalah penggunaan roda 2 itu meningkat tajam. Dan kendaraan pribadi juga meningkat. Nah, kalau nanti misalnya tujuannya hanya untuk traffic, mungkin tidak maksimal. Maka harus ada skenario lain bagaimana caranya membuat kebijakan antara waktu bekerja dengan waktu perjalanan itu bisa disiasati. Saya minta mudah-mudahan pemberlakuan tentang ganjil genap ini dimatangkan kembali. Karena berbeda kondisi dalam kondisi normal dengan kondisi ini normal. Kalau dulu bebannya di kemacetan, kalau sekarang persoalannya di masalah kesehatan begitu. Ya baik, tentu karena ada juga yang dihadapi saat ini tanggal 15 Juni mendatang nanti hiburan dan pusat perbelanjaan dibuka, ini tentu menjadi catatan juga agar tidak terjadi kerumunan baik itu ketika mobilisasi atau di tempat-tempat ketika sudah tempat-tempat keramaian seperti itu, Kang Yayat ya. Ya, ini menarik. Tadi pagi kami berdialog dengan Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan. Sebelum pemberlakuan resmi tanggal 15 Juni nanti, ada baiknya Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan itu dimintain masukan kepada Pemprov. Bagaimana misalnya protokol kesehatan dan pengaturan kegiatan yang terjadi di pusat-pusat perbelanjaan nanti. Baik, terima kasih Kang Yayat Supriyatna, pengamat perkotaan dan juga transportasi Universitas Trisakti telah berbagi pandangan di Kompas Petang hari ini. Terima kasih Kang Yayat.